attending behavioral terdiri dari 4 keterampilan. Yang pertama, keterampilan kontak mata. Yang kedua, keterampilan senyum. Yang ketiga, keterampilan bahasa tubuh. Dan yang keempat, keterampilan kualitas suara. Baik, yang pertama adalah keterampilan kontak mata. Keterampilan kontak mata ini mengharuskan kita fokus ke depan, tidak boleh melirik ke kanan atau ke kiri. Kita harus fokus terhadap lawan bicara atau orang yang sedang mengajak kita berbicara. Kita harus memperhatikan mata lawan bicara kita. Baik, di sini saya akan mempraktekannya. Baik, keterampilan yang kedua yaitu senyum. Di sini kita harus menarik bibir kita sesuai dengan bentuk bibir kita. Kita harus senyum dengan natural, jangan terlihat seperti tetekan atau dipaksakan. Baik, di sini saya akan mempraktekannya. Baik, keterampilan yang ketiga yaitu keterampilan bahasa tubuh. Bahasa tubuh dilakukan pada saat kita menjawab pertanyaan dari profesor atau dosen lainnya, yaitu dengan menganggukkan kepala hingga tubuh. Baik, di sini saya akan mempraktekannya. Selain itu, kita juga bisa menambahkan dengan suara, baik Prof, inggih Prof. Baik, di sini saya akan mempraktekannya. Baik Prof, inggih Prof, iya Prof. Baik, yang terakhir adalah keterampilan kualitas suara. Kualitas suara kita harus terdengar dengan jelas dan lantang. Jangan seperti bergumam. Apabila kita menganggukkan kepala dan badan, bisa menggunakan suara dengan keras atau lantang. Baik, di sini saya akan mempraktekannya. Jangan lupa dengan senyuman. Baik, Prof. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang skill multikultural, di mana skill ini seseorang konselor nantinya dapat menjadi seorang yang dapat memahami dan mengetahui tentang budaya dari seorang konseli yang sedang berkonsultasi dengan konselor. Oleh karena itu, skill multikultural sangatlah penting. Karena adanya skill multikultural di antara kebudayaan konseli dengan konselor kedepannya saling menghargai budaya, norma, dan adat istiadat. Contoh ketika konseli yang dari asal Medan dan berorientasi suara besar. Konselor dapat memahami itu karena sudah kebudayaan mereka bersuara besar. Sehingga konselor dapat menyesuaikan diri dan beradaptasi sehingga proses konseling dapat berjalan dengan baik. Lalu, selanjutnya, skill reflection of meaning, di mana skill ini adalah kemampuan konselor dalam merefleksikan arti kata yang dikatakan atau diucapkan oleh konseli dalam proses konseling. Contohnya, seorang konseling bercerita di kelas saya merasa susah untuk berkonsentrasi dalam belajar. Semi itu dirasakan karena suara ribut dari teman-teman saya yang tidak mau belajar dengan tertib. Itu sebabnya saya tidak maksimal dalam belajar. Nah, seorang dapat merefleksikan perasaan konseling seperti tampaknya kamu merasa tidak nyaman dengan kondisi kelasmu. Yang selanjutnya yaitu skill open and close question, di mana kemampuan konselor dalam membuat pertanyaan terbuka dan tertutup dalam proses konseling. Pertanyaan ini agar memancing konseling agar mau berbicara dalam mengungkapkan perasaan, pengalaman, dan pemikirannya. Baik, Prof. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan mengobservasi sebuah video yang saya lihat dari YouTube dengan judul Menjadi Lebih Baik dari tahun kemarin, yaitu sebuah video motivasi dari Abdi Swardi. Depan, karena tindakan dan rencana kita di masa kini. Kalau masa kinimu hanya dipenuhi dengan hal-hal yang tidak jelas, nongkrong tanpa tujuan, tidak punya target yang terukur,
Suatu saat nanti kamu bisa sukses. Tapi apa yang kamu lakukan saat ini sama sekali tidak mencerminkan kalau kamu menuju kesuksesan. Baik, berikut ini hasil observasi yang sudah saya buat berdasarkan video yang saya lihat. Yang pertama, pembicara sudah fokus ke depan atau ke kamera. Pembicara tidak melirik ke kanan atau ke kiri. Matanya sangat tertuju pada kamera, seolah-olah mengajak berbicara dengan penonton. Baik, yang kedua adalah senyum. Wajah pembicara yang tampak pada video tersebut terlihat sangat serius, bahkan jarang untuk tersenyum. Pembicara terlalu fokus untuk menyampaikan materi yang disampaikannya. Baik, yang ketiga adalah bahasa tubuh. Pembicara terlihat sangat baik saat melakukan bahasa tubuh. Saat melakukan bahasa tubuh, pembicara sesekali mengangkat tangannya dan menggerakkannya seolah-olah menjelaskan maksud dari ucapannya. Baik, yang keempat adalah kualitas suara. Kualitas suara yang terlihat pada pembicara yaitu tidak terlalu cepat dalam penyampaiannya, namun terdengar dengan tegas dan lugas. Pemilihan kata yang disampaikan oleh pembicara yaitu mudah dipahami dan dicermati oleh penonton, sehingga inti yang disampaikan dapat diterima dengan baik. Lalu, hasil observasi video yang telah saya tonton yaitu apa yang terjadi dengan kita sekarang karena tindakan dan pikiran kita di masa lampau, dan apa yang terjadi dengan kita di masa depan karena tindakan dan rencana kita di masa kini. Kalau sekarang kita hidup di masa muda dengan bermain-main, foya-foya, dan hanya bersenang-senang, kelak di masa tua tidak akan jelas kehidupannya. Kamu berharap suatu saat nanti kamu bisa sukses, tapi apa yang kamu lakukan saat ini sama sekali tidak mencerminkan kalau kamu menuju kesuksesan. Semua pekerjaan dianggap enteng, semua pekerjaan ditunda. Kamu lebih memprioritaskan hidup yang hebat berawal dari rencana yang hebat. Keringat tidak akan pernah mengkhianati hasil, karena kerja keras selalu berbanding lurus dengan kesuksesan. Rencanakan hal yang besar dalam hidupmu, karena kamu bisa menjadi apa yang kamu mau, asalkan kamu mau. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam harmoni. Baik, perkenalkan nama saya Humaira Dwi Setiawati, NIM 1911011016. Saya dari kelas BKA semester 4. Tugas ini disajikan untuk memenuhi syarat-syarat mata kuliah TI dan Media BK yang diampu oleh Profesor Dr. Iketut Darsane, MPD Kons, dan asisten dosen Wayan Eka Paramarta. Baik, di sini saya akan melakukan wawancara dengan salah satu karyawan mengenai pertanyaan terbuka dan pertanyaan tertutup, serta tetap memperhatikan skill attending. Baik, Kak, selamat siang. Ya, siang, Mbak. Perkenalkan, nama saya Humaira Dwi Setiawati dari Program Studi Bimbingan Konseling Universitas Pendidikan Ganesha. Apakah Kakak bersedia untuk saya wawancarai? Ya, bersedia, Mbak, untuk diwawancarai. Baik, kalau boleh tahu, nama Kakak siapa ya? Di sini, perkenalkan, nama saya Indra Setia Yuliana. Saya salah satu karyawan di Stantibrik Jember. Baik, kerja apa yang sekarang Kakak jalani dan di bagian apa yang Kakak tekuni? Untuk kerja yang tadi itu saya jaga minuman di Stantibrik daerah Jember. Untuk yang ditekuni itu, kita harus bisa menguasai apa ya yang ada di sana. Seperti untuk waktu stokan atau perhitungan barang-barang, waktu barang keluar atau masuk, untuk kasiran, sampai pembuatan minum. Jadi ketika ada salah satu tim atau rekan kerja saya yang sakit atau tidak bisa masuk kerja, jadi tim kita itu harus bisa menutupi anak yang tidak hadir saat kerja itu. Jadi agar bisa nutupin semuanya, kita harus bisa menguasai apa yang ada di sana. Sudah berapa lama Kakak bekerja di sini? Untuk
saya sendiri udah dapat 1 tahun 6 bulan berada di stan ini. Baik. Selain bekerja di sini, apa kakak mempunyai kesibukan lain? Untuk kesibukan lain, saya ini kuliah, Mbak. Jadi saya bekerja sambil kuliah di Universitas Muhammadiyah Jember, Fakultas Pertanian, prodinya Agribisnis. Baik. Baik, Kak. Apakah ada kejadian menyedihkan atau menyenangkan saat melayani pembeli? Untuk melayani pembeli, kejadian menyenangkan tuh kita dapat ujian dari customer-nya, Mbak. Seperti minumannya nih jadinya tuh cepat, nggak nunggu lama, terus rasanya tuh nggak jauh beda sama harga yang dibeli. Untuk yang menyedihkan tuh mungkin kalau kita melakukan kesalahan, dan manusia mesti nggak luput dari salah, Mbak. Jadi kita waktu buat minuman mungkin ada salah komunikasi dengan customer-nya, jadi customer misalnya pesan rasa ini dan kita mungkin mendengarnya gara-gara rame, jadi kedengaran rasa lain, jadi kita buatkan sudah jadi, dan customer itu komplain langsung ke bos kita, melalui bos, dari bos kita itu langsung baru negur ke karyawannya. Mungkin itu yang langsung menjadikan, Mbak. Soalnya juga tegurannya itu bisa langsung di SP, kena pelanggaran, kayak gitu itu. Baik. Mengapa kakak memilih pekerjaan ini? Saya memilih pekerjaan ini karena di tempat ini saya bisa kerja sambil kuliah. Jadi untuk selain tempat kerjanya enak, saya juga mau bantu ekonomi saya sendiri. Jadi untuk uang saya sendiri lah, uang jajan saya sendiri. Jadi untuk pembagian waktu kerja sama kuliah ini di tempat kerja saya, kalau misalnya kita kerja masuk jam 9, pulang jam 5. Dan di tengah-tengah itu seperti semisal jam 1 sampai jam 3 kita ada kuliah, dan kita itu bisa izin dulu untuk pulang lalu berangkat kuliah. Setelah balik kuliah kita bisa balik kerja lagi, tetapi jam kerja kita ditambah selama kita waktu kuliah yang izin tadi itu, Mbak. Baik, Kak. Lalu, menu apa yang paling banyak disukai oleh pembeli, Kak? Kalau menu yang disukai itu ada 4, Mbak. Seperti rasanya ini kayak rasa coklat, terus taro, matcha atau green tea, yang satunya nih love me. Dan untuk yang paling terfavorit minumannya itu yang rasa coklat itu, Mbak. Yang paling sering dibeli dan cepat habis. Baik. Apakah usaha ini menyediakan delivery atau takeaway, Kak? Kalau ini delivery kita yang antar atau gimana, Mbak? Iya. Apakah menyediakan Jadi, jasa delivery? untuk jasa delivery dari tempat kerja kami tuh tidak ada, Mbak. Jadi kalau cara pemesanannya tuh customer datang ke tempat stand, habis itu mereka pesen, itu bisa take away atau diminum sana, kayak gitu, Mbak. Jadi kalau untuk antar kita tidak menyediakan delivery itu. Baik. Apakah di sini pernah mengalami sepi pelanggan, Kak? Untuk mengalami sepi pelanggan ini waktu awal bukanya stand di Brick, habis itu waktu datangnya virus ini, Mbak. Jadi sebelum virus udah dapat berapa tahun kita naik daun, habis itu datang virus ini langsung kita turun drastis, Mbak. Kayak di pendapatan itu kita nggak nempuh target, jauh sekali, Mbak, dari target yang ditentukan. Baik. Apakah ada perbedaan pendapat pembeli saat pandemi? Maksud saya peningkatan pembeli saat pandemi, Kak. Untuk peningkatan pembeli saat pandemi ini
Mungkin ini Mbak, saya jelasin dari awal mungkin ya. Sebelum pandemi kita target tembus jauh banget Mbak. Nah, habis baru datangnya virus ini, pendapatan kita turun drastis, jauh banget dari target. Mungkin tuh nggak sampai 50%-nya kita dapat pendapatan. Dan seiring berjalannya waktu selama sekitar 9 bulan atau 10 bulan, itu apa? Pembeli di stand kami ini alhamdulillah meningkat. Jadi meskipun nggak nyampe target yang ditentukan, kita hampir mendekati ke target itu, Mbak. Jadi di Corona itu dari awal sampai hampir berjalan ke 9 bulan, 10 bulan itu ada peningkatan, meskipun nggak terlalu banyak. Baik Kak, mungkin cukup sekian wawancara dari saya, dan terima kasih atas respon dan jawaban yang diberikan oleh Kakak. Saya berdoa semoga pekerjaan dan kuliah Kakak diberi kelancaran. Baik Prof, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam harmoni.